Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, bil akhas Bapak Direktur, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus di Masjid Ar-Rasyid Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur ini, yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Siang ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di masjid ini, Masjid Ar-Rasyid, dalam rangka menjalankan kewajiban kita sholat duhur berjamaah, sekaligus kewajiban kita untuk terus belajar, wabil khusus belajar Al-Quranul Karim. Tentu dengan satu harapan, mudah-mudahan amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah dan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kita akan bersama-sama mengkaji Quran surah Quraisy tanpa al, bukan al-Quraisy tapi surah Quraisy. Seringkali juga surah Luqman, seringkali tambah al-Luqman, surah Luqman. Mari kita bersama-sama membaca, ya, karena satu huruf ini akan diganjar oleh Allah satu kebaikan, satu pahala, dan nanti akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kalinya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, Quran surah Quraisy termasuk Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kalau dari sisi urutan turunnya, para mufassir menyebut surah Quraisy ini turun sebagai wahyu yang ke-29 setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qari'ah. Jadi wahyu yang ke-29. Namun dalam urutan surahnya, ini adalah surah yang ke-106 setelah surah Al-Fil, sebelum surah Al-Ma'un. Baik, surah ini diberi nama dengan Quraisy karena di awal surah ini ada kata Quraisy, li'ilafi Quraisy. Jadi Quraisy ini menunjuk kepada suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang paling dihormati dari berbagai macam suku yang ada di kabilah Arab. Suku yang paling terhormat. Bahkan dalam riwayat, ya, Imam Al-Baihaqi, Rasulullah menyebutkan ada 7 kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada suku ini. Ada riwayat dari Ummu Hani binti Abi Thalib, putri dari sahabat Abu Thalib atau cucu dari
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin. Kata Rasulullah, orang Quraisy itu, suku Quraisy itu diberikan keutamaan oleh Allah dengan 7 hal. Apa saja? Yang pertama kata Rasulullah, anni minhum, saya ini dari suku Quraisy. Jadi Rasulullah itu adalah min Quraisyin. Jadi Quraisy ini adalah suku dari anak cucu An-Nadhr bin Kinanah. Jadi nanti kalau ke atasnya juga sampai kepada Nabiullah Ismail, sampai kepada Nabiullah Ibrahim, dan terus sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi yang pertama, Rasulullah itu dari suku Quraisy, dan itu satu penghormatan dari Allah. Kenapa? Karena memang alam dan isinya ini diciptakan oleh Allah karena akan diciptakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya Allah tidak berkehendak mencipta nabi, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Tapi karena ada kehendak Allah menciptakan nabi, maka Allah menciptakan alam semesta ini, sehingga disebutlah alam semesta ini tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa anna an-nubuwwata fihim. Jadi nubuwah, kenabian, ya, artinya Nabi Muhammad bin Abdullah kemudian diangkat menjadi nabi, fihim itu dari kalangan Quraisy. Dari kalangan Quraisy. Jelas. Yang ketiga, wal hijabah. Wal hijabah itu adalah jaminan terhadap suku Quraisy aman. Ya, terutama jaminan kemarin kita bicara tentang surah Al-Fil, ya, jaminan Allah terhadap keamanan Ka'bah. Jadi Ka'bah dijamin aman. Kemudian setelah itu masyarakat selain suku Quraisy begitu hormat. Jadi Ka'bah itu memang satu penghormatan dari Allah. Juru kuncinya diberikan kepada orang Quraisy yang saat terjadinya penyerangan Abrahah dengan yang disebut dengan pasukan gajah, itu juru kuncinya dipegang oleh Abdul Muttalib, kakek dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, dan juga maknanya akan dijaga oleh Allah selama mereka melakukan perjalanan bisnis. Nanti berkaitan dengan surah ini, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sha'i. Jadi mereka itu melakukan perniagaan baik dalam saat musim dingin maupun saat musim panas. Itu ada hijabah dari Allah. Allah menjaganya menjadi aman. Karena penghormatan orang demikian luar biasa, ketika ada orang Quraisy, maka di situ dihormati oleh masyarakat yang didatangi, sehingga terjaga. Melalui cara itu Allah menjaga suku Quraisy. Tidak ada yang berani yang mengganggu suku Quraisy, karena penghormatannya kepada suku Quraisy sebagai suku yang diberikan kepercayaan sebagai pemegang kunci Ka'bah. Gitu. Abraha saja dihancurkan oleh Allah melalui apa? Allah mengirim disebut dengan burung ababil. Jadi setelah itu demikian semakin segan, semakin hormat di luar suku Quraisy kepada bangsa Quraisy ini. Kemudian wasiqayatu fihim. Jadi siqaya ini sejak sumur Zam-Zam ditemukan, pada masa Nabiullah Ismail alaihissalam, ya. Mulai saat itu sudah mulai banyak orang berdatangan ke Mekah. Dulu Mekah itu tidak ada yang mau datang, sudah gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air pula. Tapi ketika Zam-Zam ditemukan, kabilah-kabilah yang berlalu lalang jauh dari Mekah melihat banyak burung yang datang ke kota Mekah. Berarti di situ ada kehidupan. Ternyata ketika didatangi, di situ ada air yang luar biasa yang dikenal dengan
Zam-Zam. Nah, di situ pula tempat orang beribadah haji. Nah, biasanya satu kebanggaan kepada bangsa Quraisy ketika para jamaah haji itu diberikan air. Jadi mereka itu merasa terhormat ketika para jamaah haji diberikan air sebagai sangu mulai ke Arafah, ya, terus itu mereka sebut dengan penghormatan dari Allah sebagai pemegang kunci Ka'bah, sekaligus itu ada air Zam-Zam. Itu namanya as-siqaya fihim. Sampai sekarang tradisi itu ada. Jadi air Zam-Zam itu diberikan ya oleh pemerintah Arab Saudi di setiap jamaah haji atau jamaah umrah, itu diberikan kalau nggak salah 5 liter ya, 5 liter air Zam-Zam. Itu tradisi dulu. Sejak dulu sudah ada itu. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, wa annallaha nasrahum 'alal fil. Nah, nyata ini. Jadi Allah itu menolong suku Quraisy ini dari serangan tentara gajah yang sebelumnya kita bahas nih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu. Jadi itu satu bentuk Allah memberikan penghormatan ya, kepada suku Quraisy. Berikutnya kata Rasulullah, wa annahum mu'abadullah azza wa jalla asra sinin la ya'buduhu ghairahu. Kata Rasulullah, suku Quraisy satu-satunya suku ya, yang menyembah Allah selama 10 tahun ya, 10 tahun di mana dia mentauhidkan Allah. Jadi tidak syirik. Suku Quraisy 10 tahun. Setelah itu kemudian baru bercampur baur dengan paham-paham yang lain. Jadi Allah menyelamatkan suku Quraisy dari kemusyrikan selama 10 tahun. Padahal manusia sebelumnya itu sudah semuanya musyrik. Jadi waktu itu setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, sudah banyak perubahan-perubahan terhadap kitab Injil, termasuk penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Isa, sampai Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan gitu. Nah, satu-satunya suku kata Rasulullah yang masih tetap bertauhid itu adalah suku Quraisy, meskipun durasinya hanya 10 tahun sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat kemarin pada kisah gimana Abdul Muthalib itu demikian yakinnya, gimana kamu sebagai tokoh yang memegang kendali Ka'bah itu malah memikirkan untanya, kata Abraha. Oh, kalau unta itu milik saya, kalau nggak saya urus hilang dia. Tapi soal Ka'bah itu ada Tuhannya, ada pemiliknya, dialah dia yang akan mengurusnya. Itu satu ungkapan tauhid sesungguhnya. Satu ungkapan tauhid. Ya, meskipun pada masa itu sudah dikenal dengan masa fatrah, masa kekosongan risalah. Masa kekosongan risalah. Sudah demikian lama risalah Nabi Isa sudah banyak diubah, tapi Allah masih mensucikan ya, memelihara keyakinan tauhid pada orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy lah yang diberikan hak untuk sebagai pemegang kunci Ka'bah. Yang terakhir ya, penghormatan Allah kepada orang Quraisy adalah wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Summa tala Rasulullah SAW bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy al-ayat. Jadi satu-satunya suku yang disebut oleh Allah sebagai suku dengan nama surah yang disebut dengan nama sukunya adalah suku Quraisy. Ya, jadi namanya sebenarnya nama surah ini dengan nama Quraisy itu memang sudah dikenal sejak masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan langsung nama surah ini adalah surah Quraisy yang merujuk kepada suku Quraisy. Apa sih Quraisy itu? Memang di dalam tafsir itu memang
banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyebutkan dari kata at-taqarrus. At-taqarrus ini artinya berhimpun. Jadi semula orang Quraisy ini karena kondisi ekonomi yang awalnya sibuk mencari makan sehingga terpencar kemana-mana. Jadi kalau orang Madura kan ngakan tak ngakan sepenting akompol ini dimin nggak dimin. Mungkin akompol tak akompol sepenting ngakan terpencar. Nah, kan itu terjadi dulu. Ketika kondisi ekonomi sulit, bangsa Quraisy itu kemana-mana. Tapi kemudian ada salah seorang keturunan dari Nadhr bin Kinana, yaitu Qusay bin Kilab, itu bisa menghimpun kembali anak cucu, ya, semuanya dari suku Quraisy ini menjadi satu, hidup di Makkah. Dan sejak itu Mekah ini menjadi tempat persinggahan perniagaan. Jadi para orang-orang yang berniaga itu singgah dulu ke Mekah. Akhirnya Mekah itu menjadi pusat perniagaan dunia saat itu. Jadi singgah dulu ke Mekah. Itu awal mula, kemudian suku Quraisy ini diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut yang dua dengan mana at-taftish. At-taftish itu artinya pemeriksaan. Ini disematkan kepada suku Quraisy karena orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji itu diperiksa dulu. Apakah benar mau ibadah haji, apakah tidak ingin merusak Ka'bah. Diperiksa dulu. Kalau sudah dianggap tidak membahayakan, silakan lanjutkan tawaf, kemudian sa'i di situ. Jadi at-taftish. Bahkan ada yang menyebutkan dengan makna al-kirsu. Jadi al-kirsu itu artinya hiu. Quraisy ini hiu kecil. Ya, jadi ada riwayat, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa pada satu masa, ya, yaitu yang bernama tadi Qusay bin Kilab ini berlayar di tengah lautan. Kemudian ada hiu besar ingin memangsanya, tapi kemudian Qusay bin Kilab ini mampu mengalahkan hiu besar itu, sehingga Qusay bin Kilab ini, ya, kecil tapi mampu mengalahkan hiu. Disematkanlah pada Qusay bin Kilab ini Quraisy, sang hiu kecil, gitu. Sang hiu kecil. Ala kulli hal, monggo lah. Kalau saya lebih senang yang pertama, bahwa makna Quraisy itulah at-taqarrus, yaitu berhimpun di satu lembah yang disebut dengan Al-Makkah atau Bakkah. Makkah atau Bakkah. Itu taqarrus. Baik, para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita masuk pada kajian kitabnya, kajian tafsirnya. Surah ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan alasan atau disebut dengan al-istiftah bit-ta'lil kalau bahasa Arabnya. Surah yang dimulai dengan alasan hanya satu, itu surah Quraisy ini, yaitu li'ilafi, karena kebiasaan suku Quraisy. Dimulai dengan alasan, yang lain tidak ada, hanya surah ini. Jadi surah ini sungguhnya amat sangat erat kaitannya dengan surah Al-Fil. Jadi dalam surah Al-Fil itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan nikmat yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan daf'ud doror. Di surah Al-Fil itu daf'ud doror. Jadi Allah menolak kemudaratan. Artinya Allah itu mengalahkan pasukan gajah yang dipimpin Abraha dengan cara menghancurkannya dengan mengirim burung ababil. Itu nikmat disebut dengan daf'ud doror. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan
memohon Allah, mengharapkan Allah dan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang modelnya daf'ud darar, bagaimana kita menolak kemudaratan itu, hukumnya wajib. Jadi ini mungkin ada keluarga dari pasien-pasien. Jadi menghilangkan sakit itu, ya, itu hukumnya wajib. Ketika dihilangkan sakitnya, itu nikmat yang paling utama. Itu namanya daf'ud darar. Berusaha menghilangkan darurah itu, kemudaratan itu, hukumnya wajib. Sementara ada yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang disebut dengan jalbun naf'i. Ada nikmat Allah yang disebut dengan jalbun naf'i, mencari kemanfaatan. Jadi mencari makan, pakaian yang enak, transportasi yang enak, ya, yang asalnya mungkin sepeda ontel ingin berubah sepeda motor, itu jalbun naf'i namanya. Itu nikmat dari Allah. Tapi mencari manfaat seperti ini tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kalau dalam usul itu, menolak kemudaratan itu namanya daruriyah, hukumnya daruriyah, harus kita lakukan. Sementara mencari kemanfaatan itu hukumnya hajiyah, kebutuhan saja. Artinya orang tidak wajib mencari transportasi pakai sepeda motor. Oh, ternyata panas, wajib pakai mobil? Tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi kalau mudarat itu wajib berupaya menghilangkan. Kita berupaya dan mohon pada Allah agar kemudaratan yang menimpa kita dihilangkan oleh Allah. Nah, Quran surah Al-Fil itu nikmat Allah yang diberikan kepada orang Quraisy, bentuknya adalah daf'ud darar. Allah menghilangkan kemudaratan, di mana ada pasukan yang dipimpin Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, hendak berperang menyerang masyarakat Quraisy. Gitu. Allah hilangkan kemudaratan itu. Itu nikmat terbesar. Sementara pada Quran surah Quraisy ini disebut dengan nikmat yang berupa jalbun naf'i, untuk menarik kemanfaatan. Apa manfaat yang dilihat itu? Berupaya semaksimal mungkin agar makmur secara ekonomi. Itu makanya disebut dengan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi pada dua ayat ini saja kita sudah bisa membayangkan nikmat Allah kepada masyarakat Quraisy itu, yaitu berupa kemakmuran secara ekonomi. Kenapa orang Quraisy itu makmur secara ekonomi? Setidaknya ada 4 hal. Ini bisa dijadikan pelajaran. Kenapa orang Quraisy itu oleh Allah disebut dengan, karena kebiasaan mereka orang Quraisy berniaga rihlah, melakukan perjalanan ketika musim panas, ketika musim panas, musim dingin. Itu ada 4 hal yang penting untuk dijadikan sebagai ibrah pada kita. Yang pertama adalah ketekunan dan latihan. Jadi bahasanya itu li'ila fi Quraisy ila fihim. Jadi mereka itu tidak mudah menyerah, senantiasa membiasakan diri untuk melakukan usaha-usaha perniagaan. Karena kebiasaan orang Quraisy, di mana mereka biasa melakukan perjalanan perniagaan baik pada musim dingin maupun musim panas. Itu. Jadi ada namanya ketekunan dan latihan untuk tidak mudah menyerah. Jadi kalau usaha itu satu kuncinya dulu, harus tekun dan tidak mudah menyerah. Ada latihan-latihan, artinya belajar dari kekurangan-kekurangan sebelumnya. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy atau suku Quraisy. Yang kedua, ini yang sangat mendukung, mereka itu menjaga nama baik sukunya.
Suku Quraisy ini memang sejak dulu kala dikenal suku yang paling terhormat. Mulai dari cara berbicara. Jadi bahasa Arab yang paling fushah, yang paling fasih itu bahasa Arab, bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy. Al-Qur'an itu turun, kata Nabi, bilughati Quraisy, dengan menggunakan bahasa Arab suku Quraisy. Jadi kalau Madura ini mungkin kira-kira yang mana? Kalau saya orang Sumeneb akan mengatakan yang paling bagus ya Sumeneb lah. Mungkin Pamekasan nggak setuju ya monggo lah. Paling besar. Juga mereka terkenal jujur. Itu tradisi nenek moyangnya, jujur. Nggak mau dia kalau berdagang, nggak mau itu menipu, nggak mau. Dan ini dipelihara nama baik ini. Artinya kemudian ada trust, ada kepercayaan dari pelanggan. Nah, kita harus meniru itu. Jadi ketika pelanggan sudah yakin percaya pada kita, jangan sampai mereka justru malah kecewa nanti gara-gara kita membohongi. Jadi kadang mungkin karena harga mahal, kukulaan mahal, agar harga tetap rendah, dikurangi kualitasnya. Akhirnya apa? Pelanggan kecewa. Kalau memang ada kenaikan, mendingan sampaikan kenaikan, kualitas tetap dijaga. Sampaikan dengan terbuka, ini mohon maaf terpaksa dinaikkan harganya karena harga-harga semuanya naik. Sehingga kepercayaan tetap terjaga. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Nah, ini dari kata-kata Quraisy, ya. Jadi ila fi Quraisy, itu Quraisy itu memang suku yang terhormat dan mereka menjaga kehormatan itu. Artinya kalau ingin menjaga kehormatan satu suku, jagalah nilai-nilai baik pada suku itu. Madura ini nilai-nilai luhurnya banyak dan bagus-bagus. Cuma kadang kita nggak menjaganya gitu. Orang Madura itu terbuka orangnya. Jadi terbuka. Dia mendingan jujur daripada berbohong. Itu budaya luhur Madura. Dia terbuka dan jujur. Kalau salah. Itu orang Madura. Jadi prinsip itu mesti dijaga aslinya. Nah, jadi ketika orang Madura sudah mulai tidak jujur, itu sudah meninggalkan nilai-nilai luhur dari masyarakat Madura. Akhirnya lama-lama orang nggak percaya terhadap omongan orang Madura. Apalagi bahasanya beda. Ini kecelok na punten Bu. Molok celok nih kan. Melok celok. Napa Benggalan beda masalah celok Sumeneb kan ini. Nah, kadang-kadang kita itu ya, ayo jaga nilai-nilai luhur masyarakat Madura. Yang ketiga, orang suku Quraisy ini yang lain belum berpikir untuk melanglang buana. Kalau bahasa sekarang, yang lain belum berpikir untuk melakukan ekspor impor, Quraisy sudah melakukannya. Jadi kalau dalam sejarahnya itu ya mereka itu biasa melakukan perniagaan keluar daerah, bahkan keluar negeri kalau bahasa sekarang ya. Baik di musim dingin maupun musim panas. Dan itu pindah-pindah. Nah, ini yang keempat ini, namanya melihat situasi kondisi yang paling menguntungkan. Jadi kalau pada musim dingin ya, pada musim dingin tuh rihlatas syifa, rihlah itu kan perniagaan, perjalanan untuk melakukan perniagaan. Pada saat musim dingin mereka ke Yaman. Nah, di sana di Yaman itu mereka mengambil barang-barang yang biasa diproduksi oleh masyarakat Yaman. Ada kain sutra, barang pecah belah, rempah-rempah, bahan kapur baru dan sebagainya. Itu kemudian dikirim ke Syam. Sekarang ini Syam ini sekarang ini Suriah, Syam ini Suriah, Palestina, mana itu? Ya, itu masuk Gaza, itu masuk Syam itu. Syam. Yordania gitu ya. Itu daerah Syam. Dulu Syam itu ya meliputi Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Nah, itu empat negara itu dulunya itu adalah Syam.
Jadi beliau itu sudah ahli itu, orang sudah ahli, datang ke Syam, dia bawa dagangan, kemudian pulangnya ngambil dagangan di situ, dibawalah kemudian ke tempat yang lain. Jadi terus begitu. Sebelum orang berpikir seperti itu, suku Quraisy sudah melakukannya. Nah, 4 hal ini kalau jadikan pelajaran bagi kaum muslim sekarang ini, insya Allah jaya secara ekonomi. Jadi kalau bisa kaum muslimin kaya gitu, kalau bisa ya kaya, biar nggak mudah dibawa kemana-mana untuk kepentingan sesaat hanya karena hanya karena rupiah ini. Baik. Nah, ini Allah jelaskan nikmat itu ketika orang Quraisy sudah diberikan nikmat yang luar biasa, baik berupa daf'ud doror, Allah tolak kemudaratan dengan mengirim burung ababil, atau berupa jalbun naf'i, berupa kemanfaatan, berupa kemakmuran ekonomi. Seharusnya apa? Kata Allah, falyabudu rabbahadal bait. Jadi orang yang sudah dihindarkan dari kemudaratan, paringi sehat, pas ekonomi saya makmur, maka kata Allah, fa ini mau tidak mau semestinya, ya kan tuh, liya'budu hadal bait. Nah, kita ni kadang kan orang masuk orang jongkok mungkin tadi mobil tak apa aja ngah, puru mandi mobil apa aja ngah. Takut tak sampai depan mobil mati kada ini kan gitu sering. Kita sering kurang syukurnya gitu. Falyabudu rabba hadal bait. Jadi maka hendaklah mereka itu, karena sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah, itu hendaklah mereka menyembah rabba hadal bait, Tuhan Tuhan pemilik Ka'bah ini, rumah Baitullah ini. Jadi itu kita juga begitu mestinya. Kita juga begitu mestinya. Kenapa harus menyembah Allah ini? Rabb hadzal bait, bahasa di dalam ayat ini, karena setidaknya 2 hal. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'in. Karena Allah lah yang telah memberikan makan kepada mereka min ju'in, dari kelaparan. Artinya yang semula lapar, Allah berikan cukupi pangannya. Jadi bahasa yang makan itu adalah kebutuhan paling vital. Kebutuhan paling vital. Umat Islam itu kalau mati siap nih, Islam itu. Tapi yang enggak siap lapar. Kalau lapar tidak siap, kalau mati siap, berperang mati siap. Kalau lapar tidak siap. Tidak siap kalau lapar. Jadi disebutkan yang paling vital. Artinya apa? Sungguhnya kebutuhannya sudah dipenuhi, kebutuhan hidup dipenuhi, terutama kebutuhan pangan dan pangan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Allah juga lah, dialah yang membuat aman pada mereka dari takut. Jadi ada 2 yang disebutkan dalam surah ini tentang 2 kebutuhan manusia untuk hidup nyaman itu. Yang pertama, terpenuhi kebutuhan ekonominya, kebutuhan pangan, sandang dan papannya ya. Itu namanya wa at'amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Itu merasa aman. Dari apa? Min khauf. Khauf ini banyak macamnya. Mulai dari keamanan lingkungan, dari orang yang mungkin akan membuat celaka kita, atau mungkin keamanan negara, pertahanan negara. Tapi yang paling banyak kita alami, rasa khawatir, takut akan sesuatu yang akan terjadi ketika masih belum nikah, masih jomblo,
nanti saya punya suami bangga berdesi alamar banja gitu ya. Apa ada yang mau gitu kan? Ketika sudah menikah, punya anak panda, ketika punya anak bisa enggak merawat anak, ketika sudah mulai membesar bisa enggak membiayai, terus dihantui rasa takut gitu. Padahal sesungguhnya kalau dikembalikan kepada Allah sang pemilik segalanya, mestinya selesai rasa takut itu. Artinya jangan sampai kita justru takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu membuat perasaan cemas berlebihan nanti, berlebihan. Nah ini hal penting yang ingin disampaikan melalui surah ini sungguhnya, bahwa kejayaan satu bangsa itu disebut dengan jaya, disebut dengan sentosa, kalau terpenuhinya 3 hal. Pelajaran yang dari surah ini, yang pertama adalah masyarakatnya religius. Jadi falyabudu rabb hadzal bait, masyarakatnya itu religius. Religius ditandai apa? Kalau bahasa Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, maka beribadahlah kamu padaku. Allah menyebut satu saja yang paling penting, wa aqimis salata lidzikri. Masyarakatnya kalau sudah sholat saja, itu menunjukkan masyarakatnya religius. Sudah bisa menjaga sholatnya, sudah bagus itu. Sudah bagus. Jadi kalau ada orang adzan itu kira-kira adzan itu makna adzan itu apa? Adzan itu kan pemberitahuan dan panggilan. Dan jadi yang suruh jawab adzan itu memang secara lafzi menjawabnya mengulang lafadznya, tapi makna hakikinya menjawab panggilannya. Ketika dinyatakan hayya 'alas shalah, maknanya adalah ayo kita datang. Kita jawab dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Tapi enggak datang gitu. Ini hanya jawab di bibir saja. Jawabnya di bibir saja. Aja bukan lisan. Makna menjawab adzan itu ketika dipanggil, ayo ke sini, ini mau sholat. Nah, artinya kita datang. Jangan sampai lah adzan lah, apa? Bukton makan. Payah ini. Adzan sama dengan waktu makan. Adzan apa? Waktu istirahat gitu. Ada panggilan untuk sholat. Jadi setidaknya gambaran satu masyarakat itu masyarakat yang bagus, masyarakat yang sentosa itu kalau masyarakat religius. Satu komunitas, katakanlah di sini saja, kalau masih terjaga sholatnya, berarti satu kunci sudah terpenuhi. Sholatnya saja, yang lain akan ikut. Sholat, kuncinya sholat. Yang kedua itu makmur, ya. Makmur. Jadi terpenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan ini bukan keinginan. Mun keinginan ni kan tidak engkena. Mun pangatero ni kan tidak engkena sampai mati pangatero. Daftar keinginan tubuh itu banyak. Padahal sebenarnya kebutuhan kita sedikit. Kita butuh makan saja, butuh makan, kenyang saja. Tapi kita ingin makannya enak, lauknya ini, tiap kali makan ganti. Itu keinginan. Tapi kebutuhannya ya makan saja, penting kenyang selesai. Kalau menuruti keinginan panjang itu, kertas itu nggak cukup untuk menulis keinginan. Jadi kebutuhan terpenuhi. Cuma kebutuhan terus meningkat, kebutuhan terus meningkat ini yang bikin nggak merasa kurang terus. Yang ketiga aman, lingkungan aman, tidak ada pencurian, tidak ada orang yang tidak ada dari luar mau merusak, tidak ada kecemasan yang terjamin semuanya. Anak mau sekolah
ada sekolah, ada madrasah, anak mau ngaji, ada tempat belajar, ada orang sakit, ada rumah sakitnya. Itu namanya rasa aman. Rasa aman. Coba nggak ada rumah sakit, maka ketika sakit bingung. Deki kok mau sakit do mare. Nah, itu berarti hilang rasa aman, rasa khawatiran itu muncul kembali. Itu bersyukurlah di rumah sakit. Cuma doanya kan sembuh gitu, kalau rumah sakit gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak gitu. Ini tikel tak pernah tabit ka dinto ki mun ada empian ning sepir rumah sakit gitu kok. Takut enggak nih gitu. Yang paling parah kalau doanya penggali kubur, abid tak oleh terben ngale kuburan, ada yang mati. Ada yang mati bila sih dia terben ongkos gali kubur. Mun ada yang mati terbennya, ada yang mati mulai ada. Insyaallah rumah sakit didirikan untuk kesehatan. Artinya kebanggaan, kebahagiaan dokter dan para perawat, para medisnya ketika bisa menyembuhkan pasiennya. Tapi ketika tidak bisa, itu kembali pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 syarat penting. Ayo ciptakan lingkungan kita religius, minimal sholatnya terjaga. Ayo saling berbagi kebutuhan hidup. Yang kaya bantu yang miskin, sehingga kemakmuran bisa terjaga bersama. Tidak ada yang makan saja masih bingung. Kemudian yang ketiga, jaga lingkungan ini menjadi aman. Tidak aman, saling bau membau. Yang butuh pertolongan kita tolong, sehingga merasa bahwa saya punya saudara. Apapun yang terjadi pada diri saya, ada saudara saya yang pasti akan membantu saya. Maka insya Allah lingkungan itu menjadi lingkungan yang sangat nyaman, sangat enak, yang digambarkan Allah dalam Quran surah Quraisy kadinto. Jadi semoga sakadinto nggih, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kirang sareng-sareng Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.